Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Salsabila dengan NIM 0602128232854. Saya adalah mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memaparkan hasil analisis penelitian buku teks bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wika Nengsi menggunakan teori Greene dan Pitti. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan membahas dulu apa itu buku teks. Buku teks merupakan sebuah buku standar untuk studi atau pelajaran tertentu yang dirancang dan ditulis oleh para ahli sesuai bidangnya, memiliki media pembelajaran yang sepadan dan sederhana untuk dimengerti oleh penggunanya sehingga bisa membantu suatu proses pembelajaran. Selanjutnya adalah identitas buku yang saya gunakan untuk penelitian. Judul buku adalah Bahasa Indonesia untuk Siswa SMA dan SMK, penerbit Irama Media, tahun terbit pada 2024, penulis oleh Yadi Mulyadi dan Wika Nengsi, editor oleh Ani Andriani dan Renika Veronica, dan jumlah halaman yaitu memiliki 306 halaman. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah jenis penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data numerik secara apa adanya tanpa bermaksud menguji hipotesis. Yang kedua adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah buku teks bahasa Indonesia untuk SMA kelas 12 Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Irama Media tahun 2024. Pemilihan buku ini sebagai sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa buku tersebut adalah buku yang digunakan di sekolah tempat saya melaksanakan penelitian, yaitu SMA Negeri 2 Palembang. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan kuesioner dengan angket terbuka dan angket tertutup teori Goodman, dengan pilihan jawaban yaitu iya dan tidak. Teori Goodman merupakan skala yang memberikan pilihan jawaban tegas seperti benar salah, iya tidak, tidak pernah, atau baik buruk. Jawaban positif seperti benar, iya, pernah, atau baik diberi skor 1. Sedangkan jawaban negatif diberi skor 0. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan terbuka untuk mengumpulkan data. Angket tertutup dengan pilihan iya atau tidak dirancang untuk data terstruktur yang mudah dianalisis. Sedangkan angket terbuka memungkinkan jawaban yang lebih mendalam. Pada penelitian kali ini ada 10 siswa SMA Negeri 2 Palembang yang menjadi responden. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sehingga analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan data yang ada tanpa analisis mendalam atau generalisasi. Tujuannya memaparkan fenomena secara faktual dalam bentuk tulisan atau tabel. Lalu, teori yang saya gunakan untuk menganalisis kualitas buku bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka adalah berdasarkan kriteria Greene dan Pitti. Terdapat 10 kriteria yang dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran menurut Greene dan Pitti. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu buku teks tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang keempat, buku teks seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Yang keenam,
Buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kedelapan, buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Yang kesembilan, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang kesepuluh, buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, saya hanya mengambil 5 dari 10 kriteria yang terdapat pada teori Greeny dan Pitti untuk menganalisis buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Yang ketiga, buku teks seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang keempat, buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dan yang terakhir, kelima, buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Memasuki hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 80% responden menjawab iya, sedangkan 20% menjawab tidak terhadap pertanyaan mengenai daya tarik buku teks bahasa Indonesia kelas 12 karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa buku ini menarik minat mereka sesuai dengan kriteria teori Greeny dan Pitti, yang menyatakan bahwa buku teks haruslah menarik perhatian siswa yang menggunakannya. Buku ini memuat materi yang sesuai dengan isu-isu terkini, seperti pembahasan tentang artificial intelligence atau AI yang terdapat pada bab 3. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan zaman, sehingga memberikan nilai tambah bagi siswa untuk memahami sebuah isu lebih dalam. Kemudian, struktur materi yang teratur, mudah dipahami, dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya materi biografi pada bab 1 dalam buku ini disajikan dengan lengkap dan rinci. Namun, pemilihan gambar sampul dianggap kurang menarik dan monoton. Ilustrasi yang digunakan tidak mencerminkan kekhasan mata pelajaran bahasa Indonesia, melainkan lebih bersifat umum tentang pendidikan. Hampir seluruh gambar di dalam buku dicetak hitam putih. Hal ini dianggap membuat buku terasa monoton dan kurang menarik secara visual. Berdasarkan uraian tersebut serta hasil tanggapan responden, saya bisa menarik kesimpulan bahwa buku teks bahasa Indonesia karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih ini cukup memenuhi kriteria pertama dari teori Greeny dan Pitti, yaitu buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang mempergunakannya. Hal ini didukung dengan 80% responden menyatakan bahwa buku tersebut menarik karena mudah dipahami, memiliki struktur materi yang teratur, relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta menyajikan referensi atau contoh materi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Indikator yang kedua adalah buku teks haruslah mampu memuat ilustrasi yang menarik para siswa yang memanfaatkannya. Dari 2 pertanyaan angket yang telah saya susun, saya hanya mengambil 1 pertanyaan untuk dibahas, yaitu apakah Anda sering memperhatikan ilustrasi ketika membaca buku bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih? Ilustrasi dalam buku ini memadukan gambar asli dan animasi. Gambar animasi digunakan untuk mendukung teks cerita, sedangkan gambar asli memperkenalkan tokoh-tokoh terkenal seperti penyair yang dibahas dalam materi biografi pada bab 1. Dari 10 responden, 8 siswa menyatakan bahwa ilustrasi dalam buku ini menarik dan mampu memicu rasa penasaran. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mereka merasa ilustrasi kurang menarik karena hanya dicetak hitam putih, sehingga tampak sangat membosankan. Dengan demikian, pemilihan ilustrasi dalam buku ini sudah tepat dan efektif dalam membantu siswa memahami materi, sesuai dengan indikator teori Greeny dan Pitti. Ilustrasi cukup menarik bagi sebagian besar siswa, tetapi ada catatan penting bagi penerbit untuk menambahkan warna pada ilustrasi.
Penggunaan warna yang lebih cerah dan bervariasi dapat meningkatkan daya tarik visual buku, sehingga mampu mendorong minat baca siswa lebih besar lagi. Berdasarkan data dalam diagram dan uraian tadi, sebanyak 9 peserta didik menjawab iya, sementara hanya satu peserta didik yang menjawab tidak atas pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, persentase jawaban iya mencapai 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase jawaban tidak, yang hanya sebesar 10%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden sering memperhatikan ilustrasi yang ada pada buku teks bahasa Indonesia yang mereka gunakan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa buku teks bahasa Indonesia karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih memuat ilustrasi yang menarik sehingga membuat peserta didik gemar memperhatikan ilustrasi pada buku tersebut. Kesimpulannya, buku teks tersebut memenuhi indikator dari teori Greene dan Pitti, yaitu buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik perhatian para siswa yang memanfaatkannya. Selanjutnya adalah indikator ketiga. Buku teks seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas buku teks adalah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hasil angket dengan salah satu pertanyaan, yaitu apakah buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia Anda? Dari hasil angket yang dibagikan, ditemukan bahwa 90% responden setuju buku teks ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Responden merasa bahwa buku ini memberikan panduan yang jelas dan memperkaya pengetahuan mereka, terutama berkat fitur seperti kolom apa kata linguis yang ada di setiap bab. Kolom ini memberikan penjelasan tambahan mengenai kata-kata yang mungkin asing atau sulit dipahami, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi dan memperluas pengetahuan mereka tentang arti kata tertentu. Fitur ini terdapat hampir di seluruh materi dan topik yang dibahas dalam buku. Buku ini menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti oleh siswa tanpa menggunakan istilah-istilah yang sulit. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa kalimat yang digunakan dalam buku ini sangat jelas dan disampaikan dengan tepat, tanpa adanya perumpamaan atau kalimat yang membingungkan siswa. Pada hasil diagram terdapat 9 peserta didik yang menjawab iya dan hanya satu yang menjawab tidak terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil tersebut, persentase jawaban tertinggi adalah 90%. Hal ini menyatakan bahwa mayoritas responden setuju bahwa buku teks yang mereka gunakan dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih berhasil mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, buku teks tersebut telah memenuhi kriteria dari teori Greene dan Pitti, yaitu buku teks seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sesuai dengan kemampuan siswa yang memakainya. Indikator yang keempat yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Berdasarkan teori Greene dan Pitti, buku teks seharusnya dapat menstimulasi aktivitas siswa. Dari 2 pertanyaan angket yang telah disusun, saya hanya mengambil satu pertanyaan untuk dibahas, yaitu, apakah Anda merasa buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih telah membantu Anda untuk berpikir kritis dan kreatif? Dalam hal ini, buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsih telah dirancang dengan berbagai tugas yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Salah satu contoh adalah pada aktivitas 9 di halaman 161, di mana siswa diminta untuk menulis esai dengan mengembangkan topik permasalahan yang mereka kuasai. Tugas ini memberi kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara mendalam dan menganalisis suatu isu, yang pada akhirnya dapat melatih kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Selain itu, terdapat juga tugas kreatif pada aktivitas 7 di halaman 155, yang mengharuskan siswa untuk membuat reading vlog. Dalam tugas ini, siswa diminta untuk bekerja sama dengan teman mereka untuk mendiskusikan dan menyampaikan hasil bacaan novel yang telah mereka baca. Kegiatan reading vlog ini bukan hanya melatih kemampuan literasi siswa, tetapi juga keterampilan berbicara atau public speaking. Tugas ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara
aktif, berkolaborasi, dan mengembangkan kreativitas mereka dalam menyampaikan ide-ide melalui media video, yang merupakan hal baru bagi sebagian besar siswa. Dengan demikian, berdasarkan hasil angket, terdapat 10 peserta didik yang menjawab iya terhadap pertanyaan yang diajukan, sehingga persentase jawaban tertinggi adalah 100%. Hal ini menyatakan mayoritas responden setuju bahwa buku teks yang mereka gunakan membantu mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi berhasil memberikan stimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Dengan demikian, buku teks tersebut telah memenuhi kriteria dari teori Greene dan Pitti, yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Indikator terakhir adalah buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi memenuhi indikator yang diajukan oleh Greene dan Pitti, yaitu memiliki sudut pandang yang jelas. Saya hanya mengambil satu pertanyaan untuk dibahas, yaitu apakah contoh-contoh yang diberikan dalam buku bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi jelas untuk mengilustrasikan konsep atau materi yang diajarkan? Buku ini menyajikan contoh-contoh yang lengkap dan mudah dipahami untuk mengilustrasikan konsep atau materi yang diajarkan. Salah satu fitur menarik dalam buku ini adalah adanya QR Code yang memberikan akses langsung pada siswa untuk melihat materi pendukung, seperti video dari YouTube dan artikel dari sumber-sumber terpercaya. Fitur ini ada di setiap bab, topik pembahasan, dan tugas. Contohnya pada halaman 152, QR Code mengarah ke video reading vlog yang mendukung pembelajaran membaca, sementara di halaman 256, QR Code mengarah ke video tentang krisis iklim yang relevan dengan materi bab 6. Materi tambahan ini memperkaya pengetahuan siswa dan memudahkan mereka untuk memahami konsep lebih dalam. Selain itu, kolom pengayaan yang ada di setiap bab memberikan penjelasan lebih lanjut tentang topik yang dibahas. Berdasarkan hasil angket terdapat 10 peserta didik yang menjawab iya terhadap pertanyaan yang diajukan, sehingga persentase jawaban tertinggi adalah 100%. Hal ini menyatakan mayoritas responden setuju bahwa buku teks yang mereka gunakan memiliki contoh-contoh yang jelas untuk mengilustrasikan konsep atau materi yang diajarkan. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi berhasil memenuhi kriteria dari teori Greene dan Pitti, yaitu buku teks haruslah mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Berdasarkan telaah buku teks bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi, didukung juga oleh hasil angket dari 10 siswa SMA Negeri 2 Palembang, dapat disimpulkan bahwa buku ini secara umum memenuhi kriteria Greene dan Pitti, seperti menarik minat, memuat ilustrasi, memperhatikan aspek linguistik, memiliki sudut pandang yang jelas, dan menstimulus aktivitas siswa. Kelebihan dari buku ini mencakup relevansi materi, ilustrasi mendukung, seperti adanya ilustrasi animasi dan juga didukung oleh ilustrasi gambar asli. Penugasan kritis dan kreatif, serta fitur QR Code yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan materi pendukung yang lebih mendalam lagi. Namun, kekurangan dari buku teks ini adalah ilustrasi yang tidak berwarna sehingga menyebabkan murid itu sedikit bosan ketika membaca buku ini. Sekian pemaparan hasil analisis penelitian buku teks bahasa Indonesia SMA kelas 12 kurikulum Merdeka karya Yadi Mulyadi dan Wikaningsi menggunakan teori Greene dan Pitti yang saya susun dan analisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.